Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Ketemu lagi. Ini adalah pertama kalinya saya masuk dalam satu kelas seperti ini. Dan ini sesuatu hal yang sangat luar biasa. Pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, seperti janji-janji saya yang kemarin, saya akan mengajarkan, bahkan saya akan memberikan sebuah ilmu tentang online marketing, bisnis online. Bisnis online apa saja yang harus disiapkan oleh kita, apa yang harus kita lakukan dan segala macam. Dan saya yakin teman-teman semua sudah mempunyai bisnis dan selama ini dilakukan dengan cara offline. Ini adalah sesuatu hal yang bagi saya spektakuler karena saya memberanikan diri di hadapan teman-teman untuk sharing, untuk memberikan sedikit wawasan yang saya punya. Padahal kalau ditanya, Mas, apakah Mas Puji sudah sukses dalam bisnis ini? Kalau ukurannya adalah pendapatan yang sangat luar biasa, pasti saya jauh dari kata sukses, tapi setidaknya dengan berbagi ini, dengan saya memberanikan berbagi ini, semoga Gusti Allah, semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan saya kelancaran rezeki dalam bisnis online ini. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan kenapa kita harus di bisnis online. Kita menyadari bahwa dunia saat ini dalam segala sektor, dalam segala kegiatan sedang dilanda sesuatu yang di luar pemikiran kita semuanya, yaitu adanya COVID-19. Mau tidak mau, suka tidak suka, semua dikekang di dalam rumah, semua dilarang untuk keluar rumah, dan semuanya akan dilakukan lewat online. Permasalahannya adalah bahwa kita bukan siapa-siapa di dalam bisnis online ini. Kalau saya sendiri 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu, atau 4 tahun yang lalu, saya bukan siapa-siapa. Saya nggak ngerti apa-apa tentang bisnis online. Makanya begitu ada sebuah kejadian seperti ini, mau tidak mau, saya menyempatkan diri, saya menyempatkan waktu, saya menyempatkan tenaga, dan pasti saya menyempatkan uang untuk belajar bisnis online. Ada beberapa hal, ada beberapa langkah, dan ada beberapa guru yang pernah saya temui, yang saya pernah belajar, yang saya pernah berguru sama beliau-beliau. Terima kasih sama guru-guru saya. Pada dasarnya ada yang sama. Ada 8 hal fundamental yang harus dilakukan apabila kita berjalan atau melakukan bisnis online. Kalau kita flashback, kenapa sih kita harus bisnis online? Atau selama ini sudah begitu nyaman kita melakukan bisnis offline. Seperti juga saya juga begitu nyaman dengan bisnis offline. Tapi ternyata waktu sekian tahun berjalan, saya dari tahun 2009 sampai sekarang, 11 tahun, hampir 12 tahun saya menjalankan bisnis offline. Luar biasa. Apakah luar biasa, apakah berhasil? Dalam ukuran saya, ya dengan kondisi saya seperti ini, saya harus bersyukur dan bisa menghidupi anak-anak dan istri saya dari bisnis offline. Tetapi melihat perkembangan sekarang, ternyata online lebih menjanjikan. Bisnis online lebih memberikan sebuah bisnis online itu memberikan sebuah mimpi, sebuah impian yang sangat luar biasa. Terus bagaimana yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan dalam bisnis online, kita harus step by step untuk menjalankan itu. Dari berbagai macam guru seperti yang tadi saya katakan, bahwa kita membutuhkan satu hal yang namanya konsep yang sama. Dari semua guru yang saya temui ternyata sama. Apabila kita menjalankan bisnis online,
Sebenarnya langkahnya itu ada, step by step-nya itu ada. Apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita jalankan, apa yang harus kita lakukan. Semua sama. Walaupun ada beberapa penekanan-penekanan dari 8 konsep itu, 8 langkah itu ada beberapa penekanan-penekanan, tapi pada dasarnya adalah sama. Pada dasarnya adalah sama. Sebelum saya melanjutkan begitu banyak nanti dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, saya ingin merubah pola pikir, mindset. Ada semua, saudara-saudara semuanya, teman-teman semuanya, saya harus membuka sebuah wawasan. Kenapa kita main seperti itu? Contohnya seperti ini. Saya penjual kacamata. Saya bakul kocomoto. Bisa dilihat di gyosa.net ataupun bakulkocomoto.com. Itu bisnis saya. Di situ 12 tahun saya tekuni, bisnis kacamata, bakul kocomoto, keliling dari rumah ke rumah, dari kantor ke kantor, dari pertemuan ke pertemuan. Begitu banyak ibu-ibu yang saya kenal, begitu banyak bapak-bapak pejabat yang saya kenal, begitu banyak teman-teman yang saya dapatkan dari saya offline jualan kacamata. Dalam satu hari saya menghabiskan ongkos operasional 50.000. Itu sudah termasuk bensin, itu sudah termasuk saya makan, itu menghabiskan 50.000. Saudara, dipikir 50.000 luar biasa. Dengan mendapatkan pendapatan dari 50.000, ongkos operasional segala macam 50.000, dengan mendapatkan omset 500.000, dengan 50.000 mendapatkan omset 500.000, berarti 10 kali lipat. Itu dulu sudah pemikirannya, wah ini luar biasa, ini luar biasa, ini luar biasa. Tetapi kenyataannya dalam satu hari menghabiskan 50.000 itu, saya hanya bisa bertemu maksimal, menemui orang maksimal paling pol mentok dari pagi sampai sore menghabiskan dana itu, paling pol mentok saya mendapatkan, saya bisa ketemu, saya bisa komunikasi, saya bisa presentasi, saya bisa menjual kepada 20 orang. Itu sudah pol mentok, sudah luar biasa sekali. Sudah luar biasa sekali. Wah, luar biasa sekali bisa menemui 20 orang setiap hari lakukan seperti itu. Dan ternyata dengan cara online, kita duduk manis seperti ini, di depan laptop seperti ini, saya dari 50.000 itu saya alokasikan untuk masuk ke FB Ads atau Google Ads. Itu saya bisa menemui beratus-ratus orang, bahkan 1.000 orang, 2.000 orang dengan ongkos 50.000. Wow. Tapi apakah dengan cara seperti itu yang penting kita iklan di Facebook atau di di Google, apakah cukup dengan seperti itu? Ternyata tidak. Ternyata kita harus belajar. Belajar apa? Belajar segmentasi pasar mana yang akan produk saya akan saya jual. Karena model kacamata, siapapun kacamata butuh, tidak bisa. Ada beberapa segmentasi pasar, saya jual kacamata seperti kacamata yang saya pakai ini. Kalau saya jual kepada anak-anak milenial, anak-anak 20 sampai 30 tahun nggak bakal laku, karena kacamata saya ini kacamata model mbah, sudah lama banget. Tapi kalau saya menjual kacamata yang kekinian, fotokromi, yang unyu-unyu, yang Korean style, yang sekarang baru tren, maka saya akan usahakan menggunakan anak-anak, segmentasi pasar anak-anak dari mulai umur 20 sampai 30 tahun. Itu baru keren. Dan segmentasi paling pas adalah cewek. Nah, seperti itu. Seperti itu yang dilakukan. Dan yang pasti, kalau saya menjual 20 sampai 30 tahun usianya, itu tidak cocok kalau Facebook. Orang kena. Ini bukan mereka. Anak-anak milenial bukan ada di Facebook.
Bukan. Yang ada di Facebook adalah orang-orang seperti saya yang sudah angkatan 40, angkatan 45, angkatan 40, 30 ke 50, ke 60 pakai Facebook. Tapi anak-anak milenial, mana sekarang ada anak-anak milenial pakai Facebook? Sedikit sekali. Anak-anak milenial pakai apa? Pakai Instagram, pakai Twitter. Seperti itu. Dan anak-anak milenial sudah tidak main YouTube lagi. Jarang yang main YouTube sekarang. Sudah main apa? Main TikTok. Kita harus menyesuaikan itu untuk kita berhasil. Dan ternyata kalau 50.000 kita sudah pakai capek, kita sudah ini keliling, kita dapat 20 orang, closingnya, rasio closingnya 10:1, berarti dalam satu hari saya mendapatkan closing 2. Tetapi kalau ini 50.000 kita online kan, kita iklankan, maka katakanlah 22.000 orang, closingnya sama-sama dengan, nggak usah banyak-banyak, nggak usah 1:10 ya, 1:10, 10%. Kalau 10% saya 2.000, dengan mudah 50.000 mendapatkan 2.000 viewer, 2.000 yang menerima iklan saya kemudian dapat 10%, berarti saya dapat 200 kacamata. Waduh, luar biasa sudah, luar biasa. Tapi di online, jelas tahu persentasenya paling antara 2-3%. Kalau 2-3% dari 2.000 sudah ketahuan 20 sampai 30, 20 kacamata sampai 30 kacamata tanpa kita ngapa-ngapain. Kita duduk manis di sini, kita menunggu. Itu sesuatu yang sangat luar biasa. Itu yang sangat. Kenapa seperti itu? Jangkauannya luas. Tidak ada yang membatasi. Kalau kita berbicara masalah offline, batasannya adalah waktu, jarak, dan tenaga, biaya. Tapi kalau sudah online, kita tidak terbatasi oleh apapun. Semua tergantung kita yang ngatur. Kita mau mana? Kita mau daerah mana? Kita mau usia berapa? Kita mau model seperti apa? Semuanya lengkap di sebuah pengaturan. Itulah hebatnya online. Di pertemuan yang akan datang, saya tidak akan mengulas lagi masalah, saya belum akan mengulas masalah FB Ads, Instagram Ads, YouTube Ads, atau yang berbayar. Yang saya akan lakukan, saya ajarkan kepada semua untuk pertemuan yang akan datang adalah masalah organik. Baik FB organik, bagaimana membuat sebuah FB organik itu seperti apa toh biar kita menjual. Instagram organik itu seperti apa toh biar kita bisa menjual. YouTube-nya seperti apa toh biar kita bisa menjual. Itu yang akan saya ulas dulu di pertemuan selanjutnya. Tapi tetap ini pembuka dari saya. Ini kondisinya kenapa saya harus berpilih ke online. Kenapa eranya memang harus seperti itu. Eranya harus seperti itu. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang akan menjadi sampaikan kepada saya. Pertanyaan itu sesuatu hal yang sangat luar biasa. Pemikiran saya akan semakin berkembang. Dan saya akan memberikan jawaban sesuai yang Anda tanyakan. Seperti itu. Terima kasih dari saya. Kalau ada pertanyaan silahkan. Nanti saya akan mencoba menjawabnya. Dan semoga ini akan menjadi titik tolak kita semuanya, para pelaku UMKM, untuk bergerak bersama, untuk maju bersama di dalam online. Kita nggak bisa dengan kondisi seperti ini kita pasrah, kita nggak mau. Intinya kita hanya mau, kita harus belajar, kita harus mandiri, UMKM harus sukses. Terima kasih dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sebelum saya tutup, silahkan yang mau bertanya, silahkan bertanya. Tapi sebelum pertanyaan-pertanyaan ini dilanjutkan, nanti di segmen yang lain, di sini saya cukupkan sekian. Terima kasih dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.